Apa hukumnya kalau dibuat skripsi bohong, tipu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Yang curang zakat dalam hadis memikul kambing, curang zakat memikul onta. Tapi yang memalukan mikul skripsi. Masih keren lagi yang mikul Kijang Innova plat merah. Ada lagi lebih parah lagi, mikul bakwan. Ada lagi yang mikul salalawa. Makan dua bayar cie. May yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Memalukan, terlalu. Tolong doakan saya Ustaz Abdul Somad tercinta supaya saya segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan istri yang solehah dan bisa naik haji. 3 ya. Kerja halal, bini solehah, naik haji, insyaallah. Sakit, halal, naik haji. Ini request. Apakah sudah pasti jadwal Ustadz tausiah di Labuhan Batu? Insyaallah, asal panjanglah umur. Tolong update info tempatnya Pak Ustadz. Tempatnya di pusat kota tuh, di halaman kota tuh. Kata orang yang mengundang begitu, bahwa nanti hujan pindah ke tempat lain, tengok-tengoklah. Mana saja batasan yang dilihat dalam nazar ketika proses ta'aruf? Muka sama tapak tangan. Muka sama tapak tangan. Siapa yang melihat? Apakah calon suami? Iya, calon suami itu menengok. Tengok. Kalau dia tak mau menengok, maknya disuruh. Mak, tolong mak tengokkan muka dia, entah bercacat, entah makeupnya tebal, bedak KD 3 inci. Suruh mahram kita menengok. Ada sebagian laki-laki tak mau, aku tak mau menengok. Tengokkan, orang yang soleh menengok. Pastikan ibu anda sudah ganti kacamata. Kemudian bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita melalui telapak tangannya? Itu carilah orang yang tahu tentang masalah subur tak subur. Kalau tak dites mana tahu kita subur tak subur. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahi 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Bukan disuruhnya 1, 2 dulu. Tak juga subur 3, tak juga subur 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tak bisa adil, fawahidah, only one, cukup 1 saja. Jika imam berjamaah, kita solat sendiri, ketika baca Al-Fatihah berhenti pada lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah hal tersebut merubah makna Al-Fatihah? Tidak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka 4, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Tak merubah makna. Yang merubah maknanya maliki yaum. Wah, itu berhenti itu, diputusnya tengah. Siapa nama anak kau? Kiyau. Di mana dapat kiyau? Ada dalam Quran gitu. Kau nya maliki yaum. Itu tak betul tuh. Pak Ustaz, saya buat pengakuan tentang perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah bekerja di perusahaan bidang perhotelan. Perusahaan A pemiliknya Muslim, B pemiliknya non-Muslim. Saya tahu pemiliknya, nama, alamat rumahnya juga tahu. Di perusahaan tersebut setiap ada kesempatan saya berbuat korupsi. Di situ saya tak melakukannya sendiri, ada senior yang lebih dulu melakukannya. Saya sudah resign 3 tahun yang lalu karena menghindari kecurangan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat, beriman, amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat,
semua yang salah dulu diganti Allah dengan kebaikan. Kalau tak ada bersifat harta. Tapi kalau ada bersifat harta, maka balikkanlah ke dia balik. Seandainya saya harus minta maaf kepada pemiliknya, apakah saya harus jujur mengatakan kalau saya melakukannya tidak sendiri? Saya khawatir kalau nanti mereka di PHK dan bisa juga dipenjarakan karena mereka masih bekerja di sana untuk menafkahi keluarganya. Kalau banyak pertimbangan tak jadi tobat. Makanya ada buku kecil judulnya Uridu an atub walakin ... Uridu an atub walakin, aku mau bertobat tapi, kalau pakai tapi tak jadi bertobat. Apakah kerja di hotel yang ada menjual minuman beralkohol itu haram hukumnya? Ya. Karena masuk berkoalisi dia di dalam itu. Kita jangan belanja ke tempat yang ada jual alkohol. Karena dia masuk dalam barang-barang yang dijual. Pilih toko muslim. Allah, Ustaz Somad itu kemarin nampak kami belanja di tempat yang ada jual alkohol, tak ada barang itu di tempat lain, hanya ada di situ saja. Maka saya cari di situ. Mohon doanya di akhir majelis supaya saya diberikan kemudahan, diberikan kelulusan nilai yang memuaskan menghadapi ujian kelulusan ini. Insyaallah. Nikah, sakit, pergi haji, jodoh, kerja, nilai. Ada yang ingin saya tanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita sudah bernazar tapi kita tak mampu melaksanakannya? Nazar puasa sunat sepanjang tahun. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah ada cara untuk membatalkan nazar tersebut? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Oleh sebab itu yang akan datang ini, jangan mengobrol janji pada Allah. Politisi mengobrol janji pada masyarakat. Ini lebih parah, Allah pun diobrolnya juga. Tolonglah ya Allah, kalau lulus nanti puasa aku. Begitu lulus rupanya kena mahakut. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Bayar. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, cara menembusnya it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau beri pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih baju, tak juga sanggup. Bebaskan budak, tak ada budak lagi Pak Ustaz. Puasa 3 hari, tak juga bisa. Jadi mau apa lagi? Kartu kuning. Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk? Bahasa Melayunya melawan. Perajuk itu lain sama melawan. Melayu dari mana ini? Saya pula orangnya suka emosi. Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustadz. Perempuan itu dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau jadi laki bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajhuha a'laha, yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. In akhadta aqamtaha, kalau kau paksa harus lurus, keretak patah dia. Wa in akhawa, tapi kalau kau ikut, maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Carilah nenek mama yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Tanyalah dia, bagaimana nih nenek mama? Kau kan sudah jadi berumah tangga sudah 5.000 jam macam supir pesawat Sukhoi. Bisa kau tolong kami ini? Ini biniku ini bukan lain pencemburunya yang ini. Nah, minta sama dia. Saya sudah hampir 1 bulan lebih menstruasi karena pakai KB. Bolehkah saya melaksanakan sholat dalam keadaan belum bersih? Perempuan yang haid lebih dari 15 hari. Ingat, 15 hari. Ingat, 15 hari batas maksimal menstruasi. Maaf cakap haid. Yang lewat dari 15 hari namanya istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah, laki-laki perlu tahu, karena laki-laki punya istri dan istrinya itu perempuan, kecuali istrinya laki-laki LGBT. Kalau istri Anda mengalami istihadah,
maka dia bersucinya setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh dia bersuci. Masuk hari ke-17 tetap mengalir, maka hari ke-15 mandi bersih, mandi bersih. Lalu setelah itu tetap juga dia mengalir menetes. Mau sholat zuhur, tunggu masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka maaf cakap, cuci bersih segala macam, pakailah pembalut, langsung sholat zuhur. Menetes saat sholat itu ma'fu anhu, dimaafkan. Itu hukum bagi perempuan namanya istihadah. Tulis, sudah saya tulis di internet. Dulu waktu saya ceramah di Hotel Arya Duta, datang ibu-ibu, tolong Ustaz tulis tentang istihadah. Sudah saya tulis. Cara mencarinya, Somat Moroko istihadah, enter, dapat tulisan. Share bagi kawan-kawan. Tetap puasa boleh. Maaf cakap, tetap berhubungan kelamin, karena dia ibarat luka, cuman luka dia tak di tangan tapi di tempat yang lain, di rahim. Apa hukum sebagai pinjam uang gadai SK ke bank syariah untuk beli rumah yang kita pinjam, kita belikan ke rumah? Ini akadnya uang dengan barang. Ini bank syariah, ini perusahaan rumah, ini properti, ini orangnya. Datang kita ke bank syariah, bank syariah pinjam aku duit mau beli rumah 300 juta. Kata bank syariah, kami tak mau, karena duit dengan duit riba haram. Bapak untuk apa Pak? Aku mau beli rumah, biar kami belikan rumah itu. Datang bank syariah, dibelinya rumah itu. Sekarang rumah ini menjadi milik bank syariah. Nah, Bapak mau beli rumah nih ya, beli secara cicil. Maka akadnya rumah dengan uang, tidak riba. Di situ letak bedanya dengan konvensional. Konvensional uang dengan uang, sedangkan dengan bank syariah uang dengan barang. Orang yang tak paham, sama aja itu. Disitulah beda akad. Dalam Islam itu beda akad, nikah gitu juga. Orang non muslim sama orang Islam sama nikahnya, apa bedanya? Di mana letaknya? Akadnya itu. Aku nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, di akad itulah bedanya. Yang lainnya sama. Teng 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 teng. Di akad itu bedanya. Ustadz, ada sebuah toko kafe terkenal, pemiliknya pernah mengatakan bahwa mendukung LGBT. Starbucks, apa malu-malu nyebutnya Starbucks, dan sebagian keuntungan dipakai untuk LGBT. Bagaimana hukumnya membeli kopi di situ? Mendukung LGBT lah. Nanti di akhirat nampak sumbangannya untuk LGBT. Ditanya malaikat, LGBT kenapa kalian besar? Karena ada sumbangan. Siapa yang menyumbangnya? Itu yang di surga. Tarik balik, obok-obok balik masuk neraka. Gara-gara menyumbang ke Starbucks. Macam tak ada aja kopi yang lain. Kopi Sidikalang berserak-serak. Kenapa mesti kopi Starbucks itu diminum? Orang ini zaman sekarang kan gaya-gaya aja. Dia pun tak pula suka minum kopi, cuman duduk di situ, update status, entah duduk di Starbucks, pahit juga, sama pahit. Apa hukumnya kalau dibuat skripsi bohong, tipu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Yang curang zakat dalam hadis memikul kambing, curang zakat memikul onta. Tapi yang memalukan mikul skripsi. Masih keren lagi yang mikul Kijang Innova plat merah. Ada lagi lebih parah lagi, mikul bakwan. Ada lagi yang mikul salah lawa. Makan dua bayar cie. May yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Memalukan, terlalu. Apa hukum orang mengelola zakat gaji pegawai bank yang uangnya disalurkan buat umat banyak? Pegawai bank haram. Duit haram tak bisa disedekahkan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang suci-suci saja.
Bapak ibu yang menabung di bank konvensional, keluar bunganya itu diserahkan ke fakir miskin, niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah. Dapat pahala kami? Dapat. Pahala apa? Pahala sabar tak menggunakan duit haram. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, GIP Jakarta. Kalau ada orang laki-laki sudah pantas menikah tapi dia masih ingin mengumrohkan ibunya, membeli rumah, mana seharusnya didulukan? Menikah, menaikkan umroh ibu kandung, atau mempunyai rumah? Mohon untuk penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Doa saya bisa menikah tahun depan ya Pak Ustadz. Umroh itu man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu, yang tak mampu nanti saja. Rumah kebutuhan pokok, nikah kebutuhan standar. Kalau tidak meniti ai leo, lamo-lamo meniti ai mato. Maka man istata'a minkumul ba'ah, di antara kamu sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Duit 20 juta, berangkat emak umroh 20, mau pergi menikah meminang 20 juga. Mana yang didulukan ini? 20 memberangkatkan emak umroh atau 20 menikah? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kau menikah, kau fakir, Allah akan mencukupkan engkau. Tak bisa dihukum generalisir. Kau adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 9 Pak Ustadz. Kau nikah, abang-abang yang lain tuh iuran. Nanti setelah kau menikah rezeki datang, kau berangkatkan umrah. Kalau kau berangkat umrah tapi kau tetap juga pacaran, melakukan perbuatan tak baik, fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Berbakti pada orang tua itu baik, tapi menikah menolak mudarat. Kalau berjumpa antara manfaat dengan mudarat, mana didulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Pergi undangan baik, tapi di tempat itu ada penyanyi pakai rok setengah tiang, mudarat. Mana didulukan? Datang ke undangan atau tak datang? Menolak mudarat. Makanya saya sampai hati Pak Ustadz, ya tak datang anak kami nikah kemarin. Saya datang, kenapa tak masuk? Saya baru di pintu gerbang sudah disambutnya, jatuh bangun aku mendengarmu. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Shadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu. Bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sedekah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sedekah selesai baca Quran. Di antara dalilnya wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sedekah. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Apa hukumnya jika kita deposito di bank syariah sementara deposito hukumnya riba? Di bank syariah namanya bukan deposito, tapi namanya kalau sekedar titip saja tak bertambah namanya wadiah. Tapi kalau mau dia bertambah namanya mudharabah, bagi hasil. Kalau untuk permodalan namanya murabahah. Maka pelajari baik-baik. Ustadz Hasbullah sudah balik 2 tahun, udah besar anaknya dah. Itulah pakar ekonomi Islam kita. Untuk masalah fatwa kontemporer Dr. Muhardi Muhammad Saleh. Untuk masalah ekonomi Islam Ustadz Hasbullah. Nanti buatkan minta satu khusus. Bank syariah menurut teori dan praktek. Buat 2. Satu Ustadz Hasbullah, yang satu lagi namanya, ini tolong panitia yang suka buat tabligh akbar di masjid masing-masing, buat bank syariah antara teori dan praktek, gabungkan antara 2. Ustadz Hasbullah LCMA, yang satu lagi Ustadz Noki Sapriyadi LCMA. Kakak kelas saya sekarang praktisi di Bank Syariah Riau Kepri.
Kami selalu di panel berdua kalau ke Kepri. Beliau di sini di kantor Bang Riau Kepri sana. Noki Sapriadi, LCM. Praktisi dia. Kalau Ustaz Hasbullah teori. Apa dalilnya 10 Muharram kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada anak yatim? Hadis. Ulama Al-Azhar sedang menulis di share kemana-mana. Bulan Muharram bulan sedekah. Tapi kenapa orang tak mau? Pertama pelit. Yang kedua jahil. Yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. 3 orang yang tak mau sedekah di 10 Muharram. Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. Sudah kita jelaskan dari tadi. Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif tentang fadail a'mal. Bersedekah di bulan 10 Muharram.